و البته پرقدرت تکرار می‌کنیم هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. راهبرد پنهان شدن شما پشت کشورهای همسایه ایران. Ada ungkapan lama yang mengatakan bahwa sahabat yang bertahan suatu saat akan berubah ketika kesabaran telah habis. Mungkin inilah yang mulai terjadi pada Amerika Serikat dan Israel hari ini. Selama puluhan tahun lamanya, Washington dikenal sebagai sekutu yang paling setia mendukung Tel Aviv. Bantuan persenjataan, perlindungan diplomatik, hingga perlindungan di tengah kecaman dunia internasional telah Israel dapatkan. Namun kini hubungan kedua negara tengah memasuki masa-masa paling rapuh. Di antara pintu-pintu Gedung Putih muncul spekulasi jika Amerika telah kehilangan kesabaran. Keputusan ceroboh Netanyahu dinilai telah menggagalkan upaya diplomasi yang dibangun berbulan-bulan. Puncaknya muncul sebuah isu dan kabar bahwa Amerika berencana menggantikan posisi Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Isu ini semakin mencuat, manakala Washington dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan oposisi pemerintahan. Selain harus menghadapi ancaman penggulingan dari Amerika, Netanyahu juga harus menghadapi ribuan demonstran yang menuntut penurunan akibat perang berkepanjangan. Para demonstran menilai bahwa perang berkepanjangan tidak lagi membawa kemenangan. Sebaliknya, Israel justru mulai kehilangan dukungan dan mendapatkan tekanan global. Di sisi Amerika, negara tersebut kini sedang menghadapi krisis dalam negeri yang tidak bisa diabaikan. Meskipun belum terdapat keterangan resmi bahwa krisis tersebut merupakan dampak dari peperangan, namun setidaknya krisis tersebut membuat Amerika harus berpikir ulang. Apalagi di saat bersamaan AS harus menghadapi ancaman Iran terkait penutupan kembali Selat Hormuz. Apakah Netanyahu masih mampu bertahan? Akankah ini awal dari berakhirnya masa kepemimpinannya? Cetak Gol coba merangkum, Amerika murka, Trump siap kudeta Netanyahu dari kursi Perdana Menteri sebagai berikut. AS tinggalkan Israel, Trump siap kudeta Netanyahu. Dalam perpolitikan tidak ada hubungan yang benar-benar abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang terus berubah sesuai arah kekuasaan. Selama puluhan tahun lamanya, Amerika selalu di belakang Israel, melindungi dan memberikan bantuan menghadapi tekanan. Namun hari ini, hubungan Israel dan Amerika yang awalnya solid mulai menunjukkan keretakan yang sulit disembunyikan. Di Washington muncul isu bahwa Amerika berencana menggantikan Netanyahu. Isu ini beredar setelah pemerintahan Amerika dilaporkan mulai menjalin hubungan dengan oposisi Israel. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah Amerika untuk mencarikan pengganti Benjamin Netanyahu. Prasangka ini sendiri muncul dari keyakinan jajaran pejabat di pemerintahan Donald Trump yang melihat Netanyahu kemungkinan besar diganti. Menurut kabar yang beredar, setidaknya ada beberapa nama yang sudah menjalin komunikasi dengan AS. Beberapa nama itu seperti Naftali Bennett yang merupakan mantan PM Israel hingga Gadi Eisenkot yang menjadi ketua Partai Yashar. Kabar hubungan ini semakin menguat manakala muncul laporan jajak pendapat yang menunjukkan posisi Netanyahu sedang di ujung tanduk. Oposisi pemerintahan diprediksi mampu menguasai 61 kursi di parlemen dan unggul jauh dari koalisi Netanyahu yang hanya bisa meraup 49 kursi. Keretakan yang terjadi antara pemerintahan Netanyahu dan Trump nampaknya berakar dari pertengkaran menuju perundingan AS-Iran. Israel dinilai enggan mematuhi kesepakatan dan memilih terus menyerang Lebanon. Bahkan negeri Zionis tersebut menegaskan Israel tidak akan menarik diri dari Lebanon Selatan. Namun nampaknya Amerika mulai hilang kesabaran.
Amerika menilai bahwa janji yang tidak dipatuhi nampaknya lebih tajam daripada perbedaan itu sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Trump bahkan mengancam dan menyebut Israel tidak akan pernah ada jika tanpa bantuan Amerika. Keretakan ini bahkan semakin lebar, manakala Donald Trump sempat menyatakan bahwa Israel akan melakukan apapun yang ia katakan. Donald Trump menyatakan bahwa, "Ya, saya akan melakukannya. Maksud saya, mereka sangat menghormati saya, dan mereka melakukan apa yang saya katakan." Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru membantah dan menyebut bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar. Netanyahu menegaskan bahwa kedua negara tetap berdiri sebagai negara yang merdeka dan bangga dengan kepentingannya masing-masing. Di Amerika Serikat mereka mengatakan bahwa Presiden Trump melakukan semua yang saya minta dia lakukan. Dan di Israel mereka mengatakan bahwa saya melakukan semua yang dia inginkan. Nah, keduanya tidak benar, ujar Netanyahu. Gesekan antar keduanya semakin keras manakala Amerika dan Israel saling kritik terkait perjanjian perdamaian. Kritikan keras mengalir dari beberapa pejabat Israel yang menyeratkan ini sebagai sebuah kemunduran. Namun Wakil Presiden AS JD Vance membalas pernyataan pedas bahwa apa yang akan saya katakan dan ini memang mengganggu saya adalah Anda melihat orang-orang di dalam kabinet Bibi yang keluar dan menyerang kesepakatan tersebut dan dalam beberapa hal menyerang Presiden Amerika Serikat secara pribadi. Amerika memang ngotot ingin segera mengakhiri perang dengan Iran. Nampaknya AS mulai melihat bahwa perang tak lagi memberikan arah. Publik bertanya-tanya apa yang membuat Amerika ingin sekali sesegera mungkin mengakhiri pertikaian. Padahal di bulan-bulan awal penyerangan, Amerika seringkali melontarkan ancaman. Seolah-olah Amerika ingin berkata, "Aku akan menaklukkan Iran, mengambil uranium, dan berjalan pulang." Namun dalam beberapa minggu terakhir Netanyahu justru mengendurkan ancaman. Agaknya alasan ini memang tidak bisa dipisahkan dari krisis dalam negeri di Amerika. Selain krisis militer yang sulit dikendalikan, Amerika juga dikabarkan menghadapi tekanan ekonomi dalam negerinya. Kekhawatiran muncul terhadap ekonomi Amerika Serikat. Dikabarkan bahwa konsumen AS terus berbelanja, sementara itu tingkat tabungan malah justru turun tajam. Kondisi ini membuat munculnya kekhawatiran bahwa konsumsi rumah tangga AS tinggal menunggu waktu saja untuk melambat. Alasannya jika warga AS terus berbelanja tetapi tabungan menipis, daya tahan konsumsi akan melemah. Memang belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa hal ini merupakan dampak dari peperangan yang terjadi. Namun agaknya hal ini cukup memengaruhi pemerintahan Trump yang terlalu fokus pada konflik yang terjadi di Timur Tengah. AS telah terlalu banyak menghabiskan anggaran untuk perang yang seharusnya bisa mereka hindari. Di saat yang bersamaan, IRGC kembali mengeluarkan sebuah ancaman. Mereka mengancam tidak akan ada 1 liter pun minyak yang akan melewati Selat Hormuz demi kepentingan Amerika dan Israel. Pihak Iran juga menambahkan bahwa Amerika dan Israel harus bersiap-siap dengan harga $200 per barel. Iran bahkan mengancam bahwa apabila mereka kembali menutup Selat Hormuz, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Timur Tengah, melainkan oleh seluruh dunia. Amerika dan sekutunya tidak akan memiliki jalan keluar dan mereka telah terperangkap. ایران اسلامی و مسلمان منطقه غرب آسیا و بلکه جهان منقضی شده است. ترفند پنهان شدن ارتش بزدل شما در اماکن عمومی و زیرساخت‌های کشورهای منطقه نمیتواند ارتش شما را از باتلاقی که در آن گرفتار شده اید نجات دهد و مراکز حیاتی و پایگاه‌هایتان یکی پس از دیگری در آتشی که شعله‌ور کردید می‌سوزد و دوباره خواهد سوخت. Di sisi yang lain, di tengah krisis dalam negeri AS nampaknya hal serupa juga terjadi di Israel. Krisis politik dalam negeri membuat masyarakat resah dan memicu kemarahan. Rakyat Israel dukung AS, Netanyahu dikepung kemarahan warga. Namun setinggi apapun seorang pemimpin dijunjung, kepercayaan rakyat akan runtuh ketika harapan berubah.
Netanyahu yang awalnya dilulukan sebagai pemimpin Israel yang akan membawa Israel pada perdamaian, kini mulai mendapatkan kecaman. Warga Israel meyakini bahwa perjanjian yang ditandatangani di Swiss adalah pertanda bahwa Iran telah memenangkan peperangan. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Universitas Hebrew dan Agam Labs, sebanyak 92% masyarakat Israel meyakini Iran telah menang. Survei ini sendiri dikabarkan melibatkan 3.644 warga Israel dengan berbagai latar belakang. Hasil ini menunjukkan bahwa Netanyahu sebenarnya telah kehilangan dukungan dari dalam negeri sendiri. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Netanyahu akan diturunkan dalam waktu dekat. Gagalnya pemerintahan Netanyahu dalam memenangkan peperangan tidak hanya merugikan warga Israel, melainkan juga merugikan militer Israel sendiri. Hal ini terutama berkaitan erat dengan slogan kemenangan mutlak pemerintahan Netanyahu. Slogan ini dianggap sebagai sesuatu yang membingungkan dan cenderung menjadi ilusi destruktif. Ilusi tersebut membuat doktrin militer Israel menjadi terkikis. Tentara Israel justru terjebak dalam pusaran balas dendam. Mereka mengabaikan visi politik dan melompati fondasi negara Israel itu sendiri. Tuntutan terhadap penurunan Netanyahu sendiri tak hanya sekedar isu semata. Ribuan masyarakat menggelar demonstrasi dan aksi di berbagai kota di Israel. Tercatat terdapat beberapa aktivitas demonstrasi seperti di Tel Aviv hingga Yerusalem yang menuntut penurunan Netanyahu. Netanyahu dianggap telah gagal memimpin Israel dan membawa pada krisis berkepanjangan. Mereka menyebut bahwa Iran kembali menang dari pemerintahan Netanyahu. Paket bundling dari celana chinos size jumbo dapatkan 3 pieces mulai dari 80 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Kehilangan dukungan dunia dapat tekanan internasional. Namun meskipun sudah kehilangan kepercayaan dari dalam negeri, Netanyahu nampaknya tak membuat Netanyahu mau menarik pasukannya dari Lebanon. Bahkan ia sendiri menyatakan akan tetap berada di Lebanon dan IDF memiliki kebebasan penuh untuk bertindak di Lebanon Selatan. Mereka juga menegaskan akan bertahan selama mungkin selama itu diperlukan. Nampaknya pandangan Netanyahu ini juga sejalan dengan pandangan dari Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir. Ia menyatakan penolakan terhadap gencatan yang dilakukan, bahkan dengan berani ia menyebut Lebanon sebagai area bermain Israel. Ia juga mendesak pemerintahan Israel menyampaikan hal tersebut langsung kepada Presiden AS Donald Trump. Israel tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon, ujar Ben-Gvir. Trump adalah sahabat sejati dan kita harus memperlakukannya dengan sopan serta merangkulnya. Tetapi kita perlu mengatakan kepadanya bahwa kita tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon. Tambahnya lagi, isyarat dari dua pentolan Israel ini semakin menunjukkan bahwa sikap dari Israel adalah enggan mundur dari Lebanon. Tindakan Israel ini tidak hanya akan memicu kemarahan dari sekutunya Amerika, melainkan juga dari musuhnya Iran. Iran bahkan mengancam akan menutup lagi Selat Hormuz jika Israel berani macam-macam dengan menyerang Lebanon. Ancaman serupa juga disampaikan oleh Jenderal Iran Ismail Ghani. Ia mengancam Israel tinggalkan Lebanon atau diusir secara memalukan. Jika Anda tidak mundur dari Lebanon Selatan dengan cara Anda sendiri, kisah tahun 2000 akan terulang kembali. Tahun yang sama ketika Anda melarikan diri dari tanah ini dengan memalukan, ujar Ghani. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya eskalasi perang yang terjadi di Lebanon. Nampaknya Iran semakin kesal manakala perundingan antara Amerika dan Iran sama sekali tidak membuat Israel menghentikan serangannya. Amerika juga sempat menyampaikan akan menghentikan bantuannya ke Israel jika tak menghentikan serangan ke Lebanon.
Kecaman juga datang dari Prancis yang mendesak Israel untuk menghentikan serangannya ke wilayah Lebanon. Pada sebelum-sebelumnya, Jepang juga sempat mendesak agar Israel tidak meningkatkan serangannya ke wilayah Lebanon lagi. Jepang khawatir jika serangan lanjutan akan membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz. Jepang merupakan salah satu negara yang paling terdampak akibat pasokan minyak dunia yang menipis, sehingga Jepang sangat khawatir jika konflik kembali pecah di Selat Hormuz. Setelah kecaman dari Jepang dan Perancis, negara-negara yang tergabung dalam Liga Muslim juga sempat mengecam tindakan Israel ke warga Palestina. Liga Muslim mengecam tindakan Israel yang telah menyerang pemukim Palestina di tepi barat. Mereka juga melakukan serangan ke beberapa masjid yang ada di kawasan milik Palestina. Misalnya saja seperti masjid besar di desa Jijilya hingga Masjid Al-Faruq di Ramallah. Aktivitas ini menunjukkan kekerasan parah yang terjadi di luar wilayah Israel. Amerika sendiri sempat memberikan tanggapan atas Israel yang menolak mundur dari Lebanon. Donald Trump dikabarkan sedang memberi isyarat akan turun tangan terkait Israel yang menolak mundur dari Lebanon. Tindakan ini dilakukan oleh Amerika demi menyelesaikan janji-janji kesepakatan yang telah dibicarakan di Swiss. Saya menyelesaikan masalah dengan sangat cepat, termasuk dengan Bibi atau Netanyahu, ujarnya. Respon Donald Trump ini sendiri berkaitan pula dengan Netanyahu yang menolak meninggalkan Israel. IDF akan terus bertindak dengan tegas untuk menetralisir ancaman terhadap tentara dan warga kami, menghancurkan infrastruktur teroris, serta mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan. Demikian pernyataan kantor Netanyahu. Desakan ini semakin menguatkan bahwa Amerika sedang merencanakan sesuatu agar perdamaian dapat tercapai. Bisa jadi Donald Trump akan ikut campur dalam urusan penyelesaian perselisihan. Desakan ini terjadi di tengah upaya Amerika Serikat mendorong stabilitas regional dan pembentukan dekonflik di Timur Tengah. Hal ini merupakan bagian dari upaya supaya konflik tidak meluas di Timur Tengah. Tanda ini menjadi alarm tersendiri bagi Amerika. Kini, ia tidak hanya sedang kehilangan sekutu setianya, Amerika. Netanyahu juga telah kehilangan dukungan dari beberapa negara yang sempat berpihak pada mereka. Kini yang tersisa hanyalah kecaman dan desakan terhadap negeri Zionis tersebut. Itulah ulasan Amerika murka, Trump siap kudeta Netanyahu dari kursi Perdana Menteri. Akankah ini benar-benar menjadi akhir masa kekuasaan Netanyahu? Mengingat desakan kali ini mengarah pada ancaman kudeta. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.